Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah lama nih nggak ketemu, ya kan? Kemarin kan udah pekan TO ya, pekan lalu. Oke, gimana kabarnya teman-teman Mutia, Nabil, manggilnya apa nih? Nabil, Afzal, gimana kabarnya? Kabar hari ini boleh, kabar sekolah boleh. Oke. Ini semoga baik-baik aja di mana aja ya, di mana aja berada. Kalau di daerah dekat rumah Kakak nih lagi lumayan Kak, oke lumayan baik ya. Kalau daerah rumah Kakak ini lagi mendung-mendung ya. Akhir-akhir ini lagi sering hujan, ya kan. Semoga kalian, aman-aman aja, dimanapun itu. Oke, sip. Kakak hari ini mau bahas tentang nih sambil nunggu teman-teman yang lain kali ya. Kakak mau bahas tentang kenali dirimu. Jadi kalau Kakak tanya nih ke Nabil dan Mutia, kira-kira kalau ditanya udah cukup kenal belum sama diri sendiri? Ini kalau Kakak host mau ikutan boleh nih. Kira-kira udah cukup kenal belum sama diri sendiri? Nih materinya, sorry Kakak kalau agak-agak bindeng, sorry ya. Nah jadi memang materi ini adalah materi yang cukup penting, terutama buat teman-teman yang sekarang lagi ada di level SMA, lagi level pembentukan jati diri. Kakak bilangnya pembentukan, bukan menemukan, karena kalian pasti udah punya. Cuma, terkadang gitu ya, terkadang tuh belum terbentuk secara sempurna karena masih proses dan lain sebagainya. Mungkin kalian masih kadang-kadang ngerasa, "Kok aku kayak gini ya, Kak?" Gitu kan. Atau, "Ini aku sebenarnya orangnya kayak gimana sih?" Nah, ini kadang kalau yang ketemu sama Karini dan curhat atau konseling tuh banyak yang gitu, "Kak, aku tuh sebenarnya orangnya kayak gimana ya?" Ini bisa, Kakak bisa bantuin biasanya kalau udah ketemu beberapa kali. Kalau misalnya ketemunya, baru hari itu pertama banget, nah itu butuh, proses. Kenapa? Sama dengan kalau kalian kenalan sama temen kalian, nih masih baru nih kalau ada yang kelas 10 nih, masih baru kemarin masuk kelas 10 gitu kan. Terus, temen kalian datang nih mendekat mendekat, terus kalian punya, pandangan, "Oh ini orang baik nih." Atau, "Oh ini orang nggak baik nih, karena sesuatu yang dia lakuin." Nah ini biasanya disebut halo effect. Jadi efek pertama banget waktu kita ketemu sama orang. Bisa jadi kita punya frame kalau dia baik atau sebaliknya. Tapi belum tentu. Contoh nih kita ketemu orang pertama banget kan, terus kita lihat, "Ih kayaknya ini orang baik nih." Bisa aja pada saat itu mood-nya lagi oke, tapi ternyata setelah beberapa kali ketemu, ada sesuatu yang kita tahu, oh ternyata nggak sebaik itu loh gitu kan. Atau, oh ini orang kok kayaknya, jutek banget ya. Oh ternyata pada saat pertama banget ketemu, dia lagi ada di mood yang nggak baik, nggak baik-baik aja. Apakah lagi sakit dan lain sebagainya, atau baru bertengkar dengan orang terdekat, itu bisa aja. Nah, kalau kita menilai orang pertama banget dan akhirnya menjadikan penilaian itu sebagai tolak ukur, ini akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi kita akan menentukan, "Oh aku baik deh sama dia, kayaknya dia orang baik deh," kan. Padahal belum tentu, kita butuh analisis lagi ya, kita butuh kenalan lagi nih sama orang sebelum dia kita jadiin bagian dari circle kita mungkin ya kan, atau bagian dari orang-orang terdekat kita. Nah itu butuh butuh proses. Termasuk juga kalau kita nilai orang dan kita mau nganggap, "Oh ini orang nggak baik nih." Ini juga butuh proses untuk apakah kita harus jaga jarak atau enggak. Nah gimana kalau sama diri sendiri? Kak, kan kita udah hidup sekian belas tahun sama diri kita gitu ya. Jadi ini kalau Kakak belajar filsafat tuh, ini Kakak tularin dikit nggak apa-apa ya, sedikit agak berat kalau belajar filsafat di perkuliahan, tapi ini dikit aja. Jadi kalau di filsafat itu, kita tuh ada bagian dari jasadnya gitu kan, ada bagian dari self-nya kita di dalam tuh. Nah, kadang tuh kita tuh taunya di luarnya aja, oh kita sehat ya kan, oh nih teman-teman di sini cakep-cakep. Nah, tapi dalamnya gimana? Proses berpikirnya kayak gimana? Tipikal orang yang cepat memutuskan atau enggak? Tipikal orang yang kalau mau mutusin itu butuh pikir berapa kali dulu atau enggak? Atau tipikal orang yang kalau misalnya,
perasaannya itu, cepat tersentuh atau enggak. Nah, itu tuh adalah karakter-karakter yang ada di dalam diri kita dan itu butuh untuk kita kenali. Kenapa? Karena akan mempengaruhi perilaku kita ke orang-orang di sekitaran kita dan juga mempengaruhi kita bagaimana bersikap di lingkungan dan mengambil keputusan, gitu. Kita mau main games dulu, Kakak ada beberapa card. Card ini dari series Healing tuh kalau Kakak aduh terang banget ya. Oke, ini kalau dari series Healing-nya, eee, Kakak kayaknya harus kurangin cahayanya dulu. Oke, kalau dari series Healing, nanti Kakak akan, bacain, tapi sebelumnya kalian boleh siapin mau pensil atau pulpen boleh, bersama kertas, atau nanti kalau mau tulis di kolom chat juga boleh, tapi nggak ada pertinggalnya nanti buat kalian. Jadi better tulis di kertas sih, atau tulis di notes handphone juga boleh. Oke. Oh nih, seberapa kenal kamu dengan dirimu? Jadi Kakak ada 4 kartu, 4 nih enggak. Ada 4 kartu nih kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4. Oh nih, kehalang sama ini ya, kehalang sama, background. Silakan teman-teman di sini pilih kalian mau kartu ke berapa, nanti Kakak akan bacain, kira-kira disuruh ngapain. Nah, nanti kita boleh tulis isinya apaan. Boleh pilih 1, 2, 3, atau 4. Kakak akan, ambil yang terbanyak dipilih. Oke, 2. Oke, kartu kedua ya. Kartu kedua, tuliskan kekhawatiranmu. Ini boleh ditulis di notes, boleh, di notes handphone, boleh tulis di kolom chat, boleh juga tulis di kertas. Kakak bacain ya. Tuliskan kekhawatiranmu. Oke, luangkan waktu sejenak untuk mengambil kertas dan alat tulis. Oh, alat tulis dan kertas dia mintanya. Kemudian, kemudian ini udah pada ready belum alat tulis dan kertasnya? Kalau enggak di notes saja deh ya. Oke, silakan dibuka notes-nya, dengerin suara Kakak aja. Kalau buka notes kan biasanya kalau di handphone kalian nggak bisa lihat wajah Kakak kan. Oke, silakan ya. Kemudian tuliskan hal yang belakangan ini membuat kamu cemas dan khawatir. Tuliskan semuanya tanpa kamu batasi atau analisis sama sekali. Jadi apa aja yang terlintas, oh ini kemarin buat khawatir, oh ini hari ini buat aku takut, oh hari ini buat aku cemas. Apa itu? Oke, tuliskan. Setelah semuanya sudah tertulis, oke. Oh, Kakak kasih waktu beberapa menit dulu ya, semenit deh ya, semenit. Oke, silakan ditulis dulu, diketik deh kalau di notes ya. Apa aja ya yang hari ini mengkhawatirkan atau beberapa hari terakhir? Bisa apa aja? Soalnya takut, takut nggak dapat ranking lagi bisa jadi, atau takut, nilai turun bisa jadi juga, atau takut apa? Atau cemas gara-gara apa? Kak, kayaknya kemarin aku ada salah deh Kak, tapi aku nggak tahu gimana cara memperbaikinya gitu. Nah boleh ditulis, kalau udah cobalah untuk baca ulang dan pisahkan, oke. Mana yang rasional, mana yang masuk akal, dan mana yang nggak masuk akal. Contoh misalnya yang nggak masuk akal, "Kak, aku takut kalau dia marah sama aku." Padahal kita nggak ada ngapa-ngapain sama dia, eee, kita nggak ada marah sama dia, kita nggak ada masalah sama dia, tiba-tiba kita ngerasa takut orang nggak suka sama kita. Nah ini nggak rasional. Atau, "Kak, aku takut, guru akan menghukumku." Gitu kan. "Aku takut Kak dihukum sama guru." "Kenapa?" "Nggak tahu Kak, takut aja." Nggak ada alasan apa-apa. Nah ini juga nggak rasional. Jadi nggak ada penyebabnya, kalau di psikologi itu namanya antecedent, nggak ada penyebabnya tiba-tiba kita ngerasa cemas. Nah ini nggak rasional. Nah nanti teman-teman boleh pisahin, mana yang rasional, mana yang masuk akal ada penyebabnya, kita tahu kenapa kita ngerasa cemas, dan yang satunya lagi yang nggak rasional. Oke, nanti pada saat kalian misahin itu, kalian coba ada di sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga tuh gini,
Kalau ada teman kalian yang curhat nih, di sini ada yang sering jadi tempat curhat nggak? Kalau ada teman kalian yang curhat sama kalian, kalian kan bisa nilai tuh, ceritanya dia kira-kira masuk akal atau enggak ya? Ketakutannya dia kira-kira masuk akal atau enggak ya? Nah, coba posisikan diri kalian sedang mendengarkan kekhawatiran orang lain untuk bisa misahin, ini rasional atau enggak, oke? Kalau ada yang, "Kak, maksudnya gimana?" Boleh tanyain di kolom chat langsung aja ya. Kalau ada yang bingung, boleh langsung ditanyain di kolom chat. Nanti kalau udah, yang rasional tadi, itu biasanya langsung ada penyelesaiannya. Contoh nih, teman-teman ngerasa, "Oh, Kak, aku takut kena marah sama guru." "Kenapa?" "Karena sampai sekarang tugasku belum juga selesai, Kak." "Oh, ya udah kalau kayak gitu kan penyelesaiannya tugasnya harus diselesain kan, tapi aku nggak bisa, Kak, selesain sendiri." Oke, ada jalan keluar lain nggak? Bisa nggak kita, kerjainnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain? Bisa nggak kalau kita diskusi sama teman yang lain? Gitu. Nah, jadi, oh ternyata ada jalan keluarnya. Nah, jadi kalau masalahnya itu atau kecemasannya itu rasional, kekhawatirannya itu disebabkan sesuatu yang masuk akal, dia ada langsung penyelesaiannya. Tapi kalau enggak, Kak, nggak tahu, Kak, ini kenapa ya, kok aku tiba-tiba ngerasa takut, ngerasa deg 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 deg, ini kenapa gitu. Nah, ini biasanya nggak rasional dan butuh untuk, mmm, ditelusuri ditelusuri beberapa hari terakhir. Apa aja yang teman-teman jalani beberapa hari terakhir dan kapan rasa takut itu muncul? Kapan rasa takutnya muncul? Apakah baru muncul kemarin, atau seminggu belakangan, atau sebulan belakangan? Nah, kalau udah, coba ingat kalau dia munculnya seminggu terakhir, kira-kira di seminggu terakhir ini apa yang terjadi? Oke, bisa jadi pemicunya ada di sana. Kalau misalnya sebulan terakhir, sebulan terakhir ini apa aja ya yang terjadi? Nah, bisa jadi pemicunya ada di sana. Kak, kalau lupa gimana? Beberapa kondisi itu, apalagi sesuatu yang menyebabkan kekhawatiran, biasanya kita nggak lupa sama kondisi itu. Cuma kita nge-repress tuh ngetekan sampai kita nggak mau ingat lagi kejadiannya. Nah, akhirnya kita ngerasa lupa sama kejadian itu, terus nggak bisa diselesaiin, ngerasa nggak punya jalan keluar, biasanya kayak gitu. Jadi butuh coba ditelusuri sampai ini kapan ya mulai terjadinya. Baru teman-teman ingat apa aja yang kejadian sampai dari titik itu sampai sekarang gitu. Supaya dapat pemicunya, supaya tahu gimana cara nyelesainnya gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Satu kartu pertama. Oke, eee, belum ya? Aman ya berarti? Kak, aku tidak mencemaskan apapun gitu ya. Jadi sebenarnya mengenali diri sendiri ini paling sering kadang kalau yang Kakak lihat itu, oh cuman kenalan sama minat bakatnya aja, oh cuman kenalan sama, eee, kepribadiannya aja gitu kan. Tapi dia kadang nggak kenalan sama emosi-emosi yang dia rasain. Padahal emosi-emosi yang kita rasakan itu pun banyak andilnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mengenali emosi itu juga jadi satu hal yang penting. Kalian sekarang lagi kenal nih, kalian lagi cemas, kalian kenal kalian lagi marah, lagi senang, lagi sedih, dan emosi lainnya. Nah, itu penting kenapa? Jadi kalian tahu cara bersikapnya kayak gimana, "Oh, ini lagi senang nih aku. Oh, senang itu kayak gini ya ternyata." Jadi kita bisa nerima emosi-emosi itu termasuk pada saat kita kecewa, takut, cemas, dan lain sebagainya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk kartu yang pertama, silahkan pilih. Ini tadi udah ya? Oh, ini kartu keduanya udah, Kakak centang dulu. Silakan pilih, kira-kira mau kartu keberapa lagi? Tinggal satu, 3, dan 4. Kartu satu atau 3 atau 4 boleh bales di kolom chat. Oke, 3. Kartu ini tadi gini ya? Tadi gini, ini tadi 2, ini berarti 3 yang ini. Tuliskan surat apresiasi untuk diri sendiri. Nah, ini biasanya surat apresiasi, kalau kita mau ngasih surat ini ke diri kita di beberapa waktu yang akan datang. Kalian boleh bayangkan satu waktu, apakah setahun ke depan atau, semester depan, ya kan.
Atau kalian bisa juga bayangin masa yang lalu. Oke, masa yang lalu yang udah lewat berarti ya. Coba bayangkan diri kalian di masa itu, bisa masa depan, bisa masa lalu, oke? Terus, tuliskanlah, oke, tuliskanlah apa yang jadi pencapaian kalian saat ini. Nah, nanti kalau mau tulis lengkapnya setelah sesi ini juga nggak apa-apa, tapi ini poin-poinnya ya. Jadi kalian bisa nuliskan ke diri kalian, apa yang kalian sudah capai saat ini, oke, kelebihan kalian. Jadi, "Hai diriku, sekarang aku udah kelas 10," misalnya ya, atau udah kelas 11. Sekarang, nah kelebihan kalian apa? "Sekarang aku udah bisa loh main basket," misalnya. "Tadinya tuh aku nggak bisa main basket, tapi sekarang udah bisa loh. Ketua tim lagi," misalnya gitu ya. Terus, eee, kalian itu ibaratnya lagi ngobrol tuh sama diri kalian. Udah ibaratnya dia adalah orang lain, diri kalian di masa itu adalah orang lain yang pengen kalian kasih tahu sesuatu, oke? Terus kalau dia di, masa depan gitu ya, kalian bisa kasih semangat buat dia, misalnya, "Diriku kalau nanti susah di masa ini kamu ngerasa susah, tenang aja," gitu kan. "Kita punya ini kok, kita punya itu kok, apa kelebihannya kalian?" Oke. Kalau kalian nulisnya untuk masa lalu kalian, kalian bisa bilang terima kasih, gitu. Terima kasih karena sudah, melewati masa-masa sampai hari ini, oke. Kalau udah, tutuplah kertasnya, kalau ditulis di kertas ya, atau kalau di notes, boleh disimpan notes-nya. Kalau Kakak dulu biasanya mengirimkan itu di, email. Jadi Kakak kirimkan ke email. Terus nanti Kakak baca setelah misalnya Kakak mau ngirimnya untuk 1 tahun yang akan datang. Nah, Kakak baca di tahun akan datang itu, gitu. Kak, sampai nangis nggak kadang baca? Kadang iya sih kayak, "Oh ya ampun diriku sudah melewati masa-masa ini ternyata." Ini cukup penting, kenapa? Karena kadang kita sibuk nih untuk menuntut diri kita, "Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu harus achieve nih, harus ayo dong," dan segala macam. Tapi kita lupa apresiasi apa-apa yang udah kita capai, apa-apa yang kita bisa. Sibuk banget mikirin kekurangan, tapi potensi-potensi hebatnya kita tuh nggak keluar, nggak kebayang, atau nggak diobrolin, nggak ditunjukin, nggak kembangin gitu. Kita sibuk mikirin yang kurang-kurangnya aja. Padahal lebih-lebihnya itu banyak, gitu kan. Nah begitu Kakak kerasa banget begitu Kakak masuk di psikologi pendidikan, bedanya kalau di psikologi itu cukup banyak ini ya, klaster-klasternya ya, peminatannya. Nah beberapa itu memang concern-nya di, problem misalnya, kliennya lagi ngalamin masalah misalnya gitu ya, abnormalitas dan lain sebagainya. Nah tapi kalau di psikologi pendidikan itu Kakak lebih banyak mempelajari hal-hal bagaimana kita, melihat dari sudut pandang positif. Jadi, sesulit-sulitnya kondisi kita, se nggak bisanya kita, pasti ada bisanya, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tes IQ nih, serendah-rendahnya skor IQ-nya, pasti dia punya potensi yang bisa dikembangin. Pasti dia punya kehebatan yang bisa ditonjolin. Nah jadi, kadang kita nggak aware sama potensi tersebut. Jadi surat apresiasi tadi, itu bisa menyadarkan kita kembali kalau sesusah apapun yang kita hadapi, ada kok yang bisa dikembangkan. Kalau sekarang belum sempurna, kita masih ada kok proses belajarnya. Oke, silakan dituliskan suratnya, ditujukan untuk diri kalian, nanti baca. Kalau kalian nulisnya untuk masa lalu, oke, kan nggak mungkin balik ke masa lalu gitu ya. Kalian boleh tutup, terus kalian baca besok pagi. Oke, kalau kalian ngirimnya untuk masa depan, nah kalian boleh tutup, nah kirim, nah nanti baca di masa yang kalian, tuju itu. Kalau dia semester depan, akhir semester depan, berarti baca di akhir semester depan. Kalau kalian kirimnya nanti, "Kak, untuk aku udah tamat SMA," nanti coba deh baca di tamat SMA. Kalau lupa, ya pakai reminder boleh ya. Gitu. Nah, Kakak tanya lagi nih ke kalian, Kakak masih ada 2 kartu. Mmm, tadi oke, oh ini udah Kakak singkirin dulu ya.
Mana tadi? Oh, ini apresiasi sama kekhawatiranmu. Mau satu kartu lagi atau udah? Kakak masih ada 2 kartu, mmm, 1 dan 4. Kalian mau satu kartu lagi atau sudah? Kalau mau satu kartu lagi boleh bales di kolom chat, silakan ketikkan angka kartunya. Oke. Oh 3 udah, George. Tadi 3 yang, surat apresiasi. Oke 4 ya, yang ini berarti. Oke ini terakhir nih. Tuliskan hal yang ingin kalian kerjakan, oke. Jadi kalian mungkin sering nulis to do list, ya kan, yang kita bahas lama banget pas mau buat goal set. Kalau masih ingat tuh kelas Karini di sesi untuk semester ini tuh sesi terakhir, pertemuan ke-9. Pertemuan udah lama banget ya, udah banyak ternyata. Di pertemuan pertama banget itu kan Kakak ada bahas tentang goal setting dan lain sebagainya. Kita mungkin udah banyak banget nih nulisin to do list, kalian mau apa aja, kalian targetnya apa semester ini dan lain-lain, ya kan? Atau daftar berisi kegiatan yang perlu kalian lakukan sepanjang hari. Tapi pada bagian ini, kalian diminta untuk, eee, menuliskan daftar itu lebih detail. Apa sih yang sebenarnya mau dikerjain, tapi ini Kakak nggak akan minta jangka panjang, Kakak cuma, mintanya paling kalian coba tuliskan apa sih sebenarnya yang hari ini, tadi ya dari pagi sampai sekarang jam 18.53, apa ya hari ini yang tadinya mau aku kerjain? Oke, kalian tulis yang tadinya mau dikerjain dari pagi bangun tidur sampai jam sekarang 18.53, apa-apa aja. Nanti kalian centang, mana yang akhirnya berhasil kalian lewatin, nah mana yang belum, oke. Kalau misalnya nanti udah dapet, oh Kak ternyata dari semua to do list, ada 10 to do list, ternyata yang achieve atau yang terkerjakan itu cuma 4, jadi ada 6 yang enggak. Kalian boleh, lakukan evaluasi kenapa ya, apakah karena yang kalian tulis itu bukan sesuatu yang sebenarnya urgent untuk hari ini, tapi kalian tulis aja, atau sebenarnya, ada ada hambatan lain. Hambatannya contoh, "Kak, hari ini tuh harusnya aku ketemu sama, temenku, tapi nggak jadi." Kenapa? Karena, tadinya tuh nggak ada di to do list kalau aku harus bantuin guru hari ini. Tapi ternyata karena ada acara hari guru ya hari ini ya, karena ada acara itu tadinya aku nggak buat list, rupanya harus dikerjain. Nah, jadi kehambat terus nggak jadi. Nah, jadi kalian punya, oh ternyata ada kegiatan-kegiatan yang ter-switch sama kegiatan lain, tapi sama produktif kok, gitu. Berarti itu masih oke. Kak, ternyata kegiatannya jadi nggak produktif. Nah, kenapa nih? Apakah hari ini, kalian sedang tidak fit atau yang lainnya? Gitu. Jadi, mmm, biasanya kalau misalnya kalian udah punya to do list harian, gitu kan. Ini Kakak kemarin lihat di beberapa konten kreator gitu sih. Ada beberapa orang yang suka merasa bersalah nih setelah menuliskan to do list-nya, karena nggak tercapai semuanya. Padahal sebenarnya kan to do list itu cuma acuan kita untuk hari ini mau ngapain ya, kan gitu. Bukan untuk kita, eee, oh terpaku sama ini sampai kalau di luar dari kegiatan ini kita nggak usah ngapa-ngapain ya, enggak juga. Jadi kita tuh punya acuan, ada beberapa, eee, ada beberapa opsi di to do list itu yang dia it's okay kalau ter-switch sama kegiatan lain asalkan tetap produktif, misalnya gitu ya. Aku nggak jadi nih ketemu temanku hari ini, tapi hari ini aku jadi bantuin guru. Temenku nggak masalah, aku bisa ketemunya besok, dia juga udah oke. Oh, berarti nggak masalah, ya kan? Eee, atau misalnya, "Oh, hari ini harusnya aku ngerjain tugas, Kak, tapi nggak jadi karena, tugasnya pengumpulannya ditunda, hari ini akhirnya aku latihan basket," misalnya. Berarti kan produktivitasnya kalian tetap terjaga.
toh akhirnya aku istirahat, Kak, karena sekarang kurang fit. Ya berarti memang lagi butuh istirahat. Jadi sebenarnya to do list itu adalah, bantuan untuk kita. Jadi bukan beban ya. Kalau misalnya itu jadi beban, Kakak sih sarannya jangan tuliskan to do list terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalian dalam satu harian itu bisa konsisten untuk 2, 3 kegiatan aja yang benar-benar full dikerjain, ya udah 2, 3 kegiatan aja. Sisa waktunya bisa, diisi dengan kegiatan yang temporer atau opsional. Ya tiba-tiba dimintain tolong, tolongin, tiba-tiba harus ngerjain ini ya dikerjain gitu. Tapi yang ditargetin misalnya 2 atau 3 kegiatan aja gitu. Jadi kalau to do list-nya sampai 10 dan selalu nggak achieve, Kak, aku jadi nggak semangat, nggak usah nulis 10. Nulisnya 2, 3 gitu aja ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada, bantuan atau acuan untuk ngerjain itu. Nah, itu tadi beberapa yang teman-teman bisa, lakukan untuk mengenali, oh ternyata, oh kok to do list itu termasuk proses untuk kenali diri sendiri nggak? Biasanya nih untuk kenalin diri kita itu tipikal yang, butuh guidance atau enggak gitu, orangnya dinamis atau statis. Dinamis tuh kalau dia punya to do list itu biasanya agak, nggak terpenuhi semuanya tuh. Makanya kalau dia punya to do list 10 tercapainya 4, itu, cukup sering terjadi. Karena tiba-tiba ada sesuatu yang berubah, tiba-tiba dia mau kemana dan segala macam. Oh berarti dia tipe-tipe yang dinamis nih. Kalau ngikutin rutinitas cukup tidak nyaman gitu kan. Ya selain rutinitas sekolah, ya udah, ya yang lain bisa dilakukan secara opsional kegiatannya. Kalau misalnya dia tipikal yang statis, ini adalah yang nyaman nih punya rutinitas, kayak gitu. So, kalau masih sekolah tuh mau nggak mau punya rutinitas sih biasanya. Tapi bisa kok kalau nanti udah mulai selesai sekolah tuh bakalan lebih kerasa lagi, kok tipikal yang statis atau dinamis ya, kayak gitu. Ini kalau ada yang pernah cek MBTI, walaupun ini kalau ada yang pernah cek MBTI, Kakak sebenarnya nggak bilang MBTI itu nggak valid, tapi kalau yang tersebar di internet saat ini itu nggak terlalu valid karena, eee, udah dikembanginnya tuh kayak gitu deh, enggak sesuai dengan alur yang seharusnya gitu ya. Jadi kalau kalian pernah, "Kak, aku pernah tes MBTI hasilnya ini, hasilnya itu." Aku orangnya, tipikal-tipikal yang, kalau dinamis tuh, thinking bukan, sensing gitu. Oh ya udah, itu se kalau mau digunakan untuk acuan sementara aja nggak apa-apa ya kan, buat seru-seruan aja nggak apa-apa. Tapi buat menggambarkan diri kalian seutuhnya, itu butuh proses yang lebih, banyak lagi penggaliannya, gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan tentang dirinya boleh silakan drop di kolom chat, termasuk juga tentang games yang tadi. Ini kalau games yang sorry, kalau kartu yang satu lagi nih, tulisnya itu adalah tuliskan pengeluaran kamu sih. Jadi ini mau ngecek kita orangnya impulsif atau enggak. Impulsif itu tipikal yang kalau ngelakuin sesuatu pikir panjang atau enggak. Kalian kalau jajan cukup pikir-pikir panjang atau nggak deh Kak, kalau aku pengen aku beli. Itu boleh dikenalin juga. Oke, nah jadi kenali diri sendiri itu tadi ya kayak Kakak bilang nggak cuma minat, bakat, atau apalah itu ya, tapi juga perasaan kalian, apa yang dirasain hari ini, pikiran kalian tuh makanya kalau ngisi, presensi Ambis Richard tuh Kakak selalu ada pertanyaan, "Bagaimana semangat hari ini? Ada yang mau diceritain nggak?" Itu untuk bantu kalian supaya lebih sering aware sama diri sendiri. Jadi nggak cuma peka sama perasaan orang lain, tapi peka juga sama perasaan diri sendiri, gitu. Jadi tidak diabaikan perasaannya. Pikiran kalian nih lagi, kalian sedang memikirkan apa, kayak gitu. Mindset-nya seperti apa. Terus tadi, rasional atau enggak rasional, gitu. Dan evaluasi diri, kan. Jadi nih kalau malam udah mau tidur, "Aku hari ini, ngerjain apa aja ya?" Atau, "Aku hari ini udah berbuat baik apa aja ya?" Nah itu juga termasuk self awareness, menyadari apa yang kita lakukan sehari-hari, gitu.
Jadi kita bisa terbantu nih untuk memahami kelebihannya kita, kekurangannya kita, sama motivasi, apa yang memotivasi kita untuk ngelakuin sesuatu. Kak, aku tuh tipikal yang nggak terlalu suka belajar, misalnya belajar MTK misal gitu ya. Aku nggak suka Kak belajar MTK, tapi kalau gurunya, seru, aku bisa loh Kak, aku mau loh. Ah, berarti dorongannya itu adalah dorongan eksternal. Kalau kita kita menganggap, eee, mapel atau materi di matematika itu adalah materi yang susah, atau kalau kita dapat masalah nih, kalau kita dapat masalah dan kita mau ngelewatin masalah itu, kita butuh dorongan eksternal. Ah, berarti tipikal yang kalau ada yang sulit, butuh orang lain. Kalau nanti kalian ngadepin masalah, berarti butuh tuh untuk cerita sama orang yang tepat. Nah itu, jadi kita tahu nih, kita tuh tipikal yang harus didorong dari luar atau dorongan dari diri kita aja, dari internal, itu udah cukup. Nah, misalnya, "Kak, itu susah banget belajar MTK, tapi aku mau." Walaupun susah. Itu berarti tipikal yang internal. Orangnya tuh kalau misalnya ada masalah pun, dia akan berusaha untuk ngelewatin masalah itu. Dia akan berusaha untuk cari solusinya, gitu. Nah, terus kita tahu nih kelebihannya kita. Ini nggak usah tanya, kalau misalnya, "Kak, bagusan motivasinya eksternal atau internal ya?" Dua-duanya it's okay kok. Kalian termotivasi dari dalam diri, termotivasi dari orang lain, itu it's okay, nggak masalah. Jadi, bukan berarti, "Oh, Kak, kalau dia bisa motivasi diri sendiri lebih baik ya daripada kalau dia dimotivasi orang lain." Enggak juga. Intinya kita gerak, apakah itu dorongan dari diri kita atau dorongan dari orang lain, gitu. Jadi kelebihannya kita apa, kekurangannya kita apa, jadi kita tahu nih, ya kan? Kita bisa menilai diri kita, oke, kita bisa memperkenalkan diri kita ke orang lain dengan percaya diri. Jadi kalau kita kenal sama diri kita bisa nunjukin ke orang lain dengan percaya diri, "Ini loh aku, ini loh lebihnya, ini loh kurangnya," gitu. Kakak sering banget nih ketemu sama teman-teman yang kalau dia punya kekurangan, kekurangannya ini, adalah kekurangan di bagian yang, dia belum achieve proses belajarnya. Contoh nih, dia, belum menguasai kemampuan tentang materi tertentu. Kayak misalnya dia, bahasa Inggris deh, bahasa Inggrisnya itu masih kurang, jadi pronunciation-nya, kurang tepat, terus grammar-nya juga kurang tepat. Kalau dia ngomong kadang, salah ucap dan seterusnya, oke, dia ada kekurangan nih di sini. Tapi supaya orang lain nggak tahu, dia nutupin kekurangan ini. Bener-bener ditutupin, sama sekali kalau diajakin belajar bahasa Inggris nggak mau, kalau diajakin untuk apalagi ngobrol bahasa Inggris nggak mau, kalau dikasih tugas bahasa Inggris kadang nggak dikerjain, jadi avoidance, dia nolak, dia kabur. Nah, akhirnya kekurangan ini nggak teratasi, ya kan, nggak terlewati, nggak terselesaikan, padahal kekurangan kayak tadi kemampuan berbahasa itu bisa aja dipelajari. Memang, potensinya mungkin bukan dominannya di sana, tapi kan kalau di proses belajar di sekolah, itu kan ada KKM kan, ada KKM yang harus kejar, biasanya itu. Atau ada kompetensi dasar yang kalian harus dapet nih. Nah, jadi kekurangan ini kalau kita tutup-tutupin terus, akhirnya jadi, menyulitkan kita. Nah, ini Kakak sering nih ketemu sama orang Gen Z, akhirnya menyulitkan dia sampai satu waktu harus gunain kemampuan itu dia nggak bisa, dan malu nunjukin untuk, bisa belajar lagi. Kalau kalian kekurangannya masih di proses belajar yang belum selesai, nggak usah malu nunjukin, karena proses belajar orang-orang tuh beda-beda. Ada yang sekali belajar bisa, ada yang 2 kali belajar baru bisa, ada yang 10 kali baru bisa, ya kan? Dan itu nggak rata kok, nggak rata di semua mapel. Nanti ada yang dia belajar matematika susah tapi bahasanya mudah. Ada yang belajar, bahasa mudah tapi belajar, IPA-nya susah gitu. Ada yang kalau dia belajar sosial mudah, tapi kalau belajar saintek, sulit atau sebaliknya gitu. Jadi, mmm, proses belajar kita tuh memang beda-beda. Kalau kita belum achieve, berarti memang proses belajarnya belum selesai, itu aja. Simpelnya itu. Nah, ini jenis self awareness ya.
Kalau nanti di tengah ada yang mau ditanyain boleh silakan. Jadi nih, internal self awareness itu fokus ke gimana kita kenal sama diri kita. Nih kalau Kakak tanya, coba deh kalian, gambarin kira-kira kalian orangnya kayak gimana? Boleh balas di kolom chat. Kalau Kakak tanya, "Kamu tuh orangnya kayak gimana ya?" Kalian akan jawab apa? Boleh balas di kolom chat. Pendiam, oke, kan? Apalagi? Suka berteman, nah bisa jadi. Apalagi? Jadi ini adalah, cara kita untuk menunjukkan apa yang kita kenali dari diri kita. Fokus ke gimana kita kenal. Aku orangnya pendiam, Kak. Aku orangnya introvert, Kak. Walaupun dulu Kakak waktu SMA nggak terlalu familiar tuh dengan bahasa introvert. Aku orangnya friendly, Kak. Aku orangnya gampang, marah, Kak, misalnya. Atau aku orangnya gampang terharu, Kak, mudah tersentuh. Nah, tuh, itu internal tuh. Kita bisa kasih tahu ke orang lain apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Nah, kalau eksternal, ini gimana kita paham orang lain memberikan pandangan ke diri kita. Contoh, kita tahu nih, orang lain menganggap kalau kita adalah orang yang friendly. Oh, aku tahu kok dia, menilaiku sebagai orang yang friendly. Jadi kalau misalnya katanya, menurut teman-temannya kalian, kalian orangnya kayak gimana? Boleh balas di kolom chat. Menurut teman-teman kalian, kalian orangnya gimana ya? Kok orangnya seru, Kak? Kok orangnya loyal? Kalau kata teman-teman gitu ya, jadi di awalnya biasa tuh, kalau kata teman-temanku, Kak, aku orangnya bla 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 gitu ya. Nah, ini adalah eksternal, eksternal self awareness. Makanya untuk kenal sama diri sendiri, kita bisa tanya ke diri kita, "Eh, diriku, coba kenali-kenali. Kok orangnya kayak gimana ya?" Nah, itu bisa. Atau kita tanya nih ke orang, di dekat kita, orang bisa lingkup pertemanan kita, circle kita, kalau misalnya nggak punya circle yang dekat gitu ya, bisa ke orang yang selalu bareng-bareng kita, teman sebangku mungkin dari kelas, 10, 11 sekarang, atau ke keluarga kita juga, atau ke, kakak, adik, saudara, itu bisa juga. Jadi kita punya, eee, pandangan dari orang lain, kita tuh orangnya kayak gimana sih, gitu. Nih, jadi butuh nih, atau ada yang, "Kak, kalau misalnya nanya ke Kakak, bisa nggak?" "Bisa." Coba buka kameranya, entar kita kenalan ya. Oke, sip. Nih, eee, coba teman-teman ada yang mau nanya dulu sampai sini sebelum kita bahas tentang Johari Window. Ini udah ada yang pernah dengar Johari Window belum? Kalau udah pernah dengar ketik satu, kalau belum ketik 2 di kolom chat. Coba kita communicate dulu ya. Oke, belum. Ada yang udah pernah dengar Johari Window teori? Oke, belum ya? Ini nggak kenal ini. Jadi Johari Window teori ini adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang mengenali dirinya. Nah, ada 4 areanya. Yang pertama nih disebut open area. Pada saat kita tahu tentang, misalnya ada satu sifat nih, kita tahu tentang sifat kita itu dan orang lain juga tahu. Misalnya kita tahu nih kita friendly, orang lain juga tahu kalau kita friendly. Nah, itu open area. Itu kalau dari karakter. Terus kalau misalnya dari bakat, kita tahu kita bisa nyanyi, kita jago nyanyi, ya kan? Bahwa suara kita bagus. Orang lain juga tahu kalau suara kita bagus. Nah, itu adalah open area. Jadi kita dan orang lain tahu tentang kondisi diri kita. Nah, kalau kita ada di open area ini, berarti semuanya udah terpublish, udah ketahuan. Oke, terus yang kedua, nanti Kakak akan, jelasin apa yang terjadi di area ini gitu ya. Area yang kedua, ini namanya blind area. Blind area ini adalah kondisi di mana kita nggak tahu kondisi kita, tapi orang lain tahu. Pernah nggak ada di sini? Jadi tuh orang lain yang kasih tahu, "Kamu kayaknya lagi nggak baik-baik aja deh. Kamu lagi sedih ya?" Tapi kita nggak sadar. Ini beberapa yang Kakak temui biasanya pada saat orang, berada di kondisi stres.
Jadi setiap orang tuh punya stress language-nya masing-masing. Ada yang kalau dia stres tuh dia diem aja, ada yang kalau stres tuh dia ketawa, nah ngoceh terus tuh ada. Ada yang kalau dia stres itu tidur aja, tuh ada. Tapi biasanya pada umumnya ya, orang stres itu biasanya dia nggak produktif, gitu. Nah, jadi kalau dia, cerita, ngobrol itu aja pun dia nggak produktif tuh, pokoknya dia wasting time, dia ngabisin waktu tapi nggak produktif, gitu. Kadang orang juga, "Udah dong ngomongnya," biasanya kayak gitu tuh. Nah, ada kondisi di mana seseorang itu ada di blind area. Orang lain tahu kondisinya, sadar kondisinya dia, tapi dia enggak, "Pernah nggak ada di sini?" Jadi temennya tuh ada yang ngasih tahu, "Kamu kamu nggak apa-apa? Gitu. Kamu baik-baik aja nggak?" Atau kalian yang ngenalin orang yang ada di blind area bisa juga sih, kalian yang, "Eh, kalian yang bilang ke teman kalian, "Kamu nggak apa-apa, kamu it's okay, baik-baik aja." Nah, itu bisa tuh. Pernah ketemu blind area? Kalau pernah ketik satu, kalau belum pernah ketik 2. Nah, jadi kalau di blind area ini, selain dari tadi kondisi kita, kondisi emosi atau yang lainnya, bisa juga terkait sama, bakat dan minat kita. Bakat misalnya, kita nggak sadar sama bakat kita tapi orang lain sadar. Kita nggak sadar kalau kita tuh bisa meng-influence orang lain, tapi akhirnya orang lain bilang, "Kamu tuh punya loh bakat influence, kamu tuh bisa loh pengaruhin orang lain." Ini dulu, kemampuan Kakak untuk, meng-influence atau ngomong di depan orang, public speaking dan lain sebagainya, itu awalnya Kakak nggak sadarin. Jadi ada mentor Kakak yang akhirnya bilang, "Rin, kamu tuh punya loh kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain," dan akhirnya ngikut sama apa yang kamu bilang. "Hah? Hah? Iya ya, Kak? Iya, coba deh," gitu. Nah, jadi, oh ternyata memang ada kompetensinya kita, yang kita nggak sadari tapi disadari sama orang lain. Ya karena dia memang udah cukup lama dan sering ketemu intens sama Kakak, jadi ya dia tahu, dan dia juga lulusan psikologi. Jadinya bisa ya kenalin kayak gitu ya. Tapi nggak cuma lulusan psikologi kok, kalian juga bisa kok. Intinya udah sering ketemu aja sama orang itu. Terus ada yang namanya di hidden area, nah ini nih. Jadi kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Jadi kita sembunyiin kondisi tersebut. Bisa jadi kondisi perasaan kita, emosi kita, ya kan. Kita lagi nggak baik-baik aja kita pendem gitu, kita diemin, padahal kita tahu nih ini butuh bantuan tapi kita nggak cerita. Bisa juga bakat yang kita punya tapi nggak kita tunjukin karena, banyak kondisi. Contoh nih, dia tuh punya bakat untuk menggambar, tapi dia nggak tunjukin ke orang-orang, kalaupun dia jadi content creator untuk desain, dia pakai akun kedua, second account, supaya orang lain nggak ngeh, supaya orang lain nggak tahu, gitu kan. Karena ternyata kalau orang lain tahu, orang tua misal ada, hambatannya atau masalahnya dari orang tua nggak suka kalau dia berkarir atau punya kesibukan di bidang itu, akhirnya dia sembunyi-sembunyi, itu ada. Jadi hidden area ini sebenarnya adalah kondisi yang, kalau Kakak bilang sih paling nggak sehat, kalau dia tadi terkait sama emosi-emosi terutama ya, paling nggak sehat kenapa? Karena kita hidden nih, kita diemin, kita jangan sampai ketahuan gitu kan, tapi kita telan semuanya sendiri, di saat kita sebenarnya butuh bantuan. Nah hidden area ini, ada nih, biasanya ada sih di setiap orang. Tapi kalau oh ada presensi, boleh sambil diisi ya presensinya. Tapi kalau misalnya dia terlalu lama, kita nggak pernah mau open, nggak pernah mau urai, diselesain, diceritain ke orang dan nggak bisa diselesaiin, biasanya akan jadi beban tersendiri buat orang tersebut. Yang satu lagi unknown area. Kalau unknown area ini adalah area yang nggak ada yang tahu. Kitanya nggak tahu kondisi itu, orang lain juga nggak tahu kondisi itu. Biasanya terjadi karena belum dapat kesempatan untuk ditunjukin. Contoh, teman-teman di sini itu sebenarnya punya contoh ya, punya kemampuan untuk bisa bahasa Jepang contohnya. Ini kalau bisa bahasa Jepang tuh sebenarnya bisa loh dianya, tapi nggak pernah ketahuan. Kenapa? Karena nggak pernah ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Akhirnya nggak tahuan kalau dia bisa.
Atau sebenarnya teman-teman itu punya kemampuan untuk data analis yang oke banget, ya kan? Tapi nggak ketahuan, orang lain nggak tahu, teman-teman nggak tahu juga karena nggak pernah dapat kesempatan untuk menganalisis data, oke? Jadi unknown area ini sebenarnya adalah area yang sangat luas di diri kita. Banyak banget yang kita nggak tahu dan orang lain nggak tahu, karena memang kesempatannya belum ada. Makanya kalau teman-teman ngerasa, "Oh Kak, banyak banget Kak di diriku yang saat ini aku belum tahu." Nah Kakak sih sarannya coba deh banyak, ikut berbagai macam kegiatan, supaya kalian dapat pengalaman yang banyak, jadi tahu nih, "Aku bisa ini aku bisa ini aku bisa ini bisa ini bisa ini." Gitu, jadi lebih aware sama diri sendiri gitu, itu untuk unknown area. Nah, apa aja yang terjadi di setiap ini ya, di setiap areanya. Kalau di open area, kalau kalian tahu kondisinya, orang lain tahu, orang lain bisa nawarin bantuan. Tadi, misalnya kalian tahu kalian berbakat dalam hal menggambar, ya kan? Terus kalian mau publish nih gambar kalian. Ada orang lain yang tahu, orang lain juga bisa tawarin bantuan untuk kamu publish di sini aja gambarnya nih, ini kamu bakalan berkembang kemampuannya, "Ah, aku ikut komunitas ini aja nih," gitu. Nah, itu kalau di open area. Kalau di blind, biasanya karena kita nggak tahu, kita butuh nih untuk dengerin apa yang orang lain, eee punya pendapat tentang kita. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita gitu ya. Jadi kita biasanya nanya sih, "Menurut kamu aku orang gimana? Coba deh lihat, apa apa yang aku belum sadari?" Gitu ya. Nah, ini biasa kita tanya nih ke orang lain. Jadi butuh untuk ketemu sama orang yang tepat dan tanyakan. Ini kalau di sekolahan ada guru BK, kalau di sekolah ada Kakak bersama teman-teman. Itu ada kalau di konsul tuh ada di Ambis Recharge untuk konsultasinya, kalian bisa tanya-tanya di situ. Karena timnya itu dari lulusan psikologi semua, jadi bisa tanya, gitu. Nah, terus ada lagi yang di hidden. Nah, di hidden ini kan kitanya nggak tahu nih, karena kita nggak nyaman sebenarnya sama kondisi itu. Sorry ini kita tahu tapi orang lain nggak tahu gitu kan. Kita nggak nyaman untuk nunjukin diri itu. Kakak sih mau bilang, kalau banyak banget nggak di hidden area? Boleh, DM ya. Kalau banyak banget yang di hidden area, Kakak sarannya gini sih, setiap orang pasti ada kondisi yang dia nggak senangin. Apa itu melekat di dirinya atau terpaksa melekat di dirinya, oke? Eee, Setiap orang punya itu. Nah, kalau kalian bisa terima kondisi kalian itu, kalian bisa sayang nih kalau Kakak ingat beberapa materi ke belakang yang self acceptance, yang self love gitu ya. Kalau kalian bisa terima itu, kalian akan lebih nyaman dengan diri kalian. Kalian bisa munculin itu di open area. Kalau memang butuh bantuan, kan ada bantuan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau kalian udah bisa, open dan kalian pun sebenarnya bisa ngelewatin itu sendiri, kalian lebih pede untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Termasuk pada saat kalian nggak achieve di kalau terkait sama sekolahan, beberapa materi pelajaran kalian nggak achieve, tapi kalian bilang nih, "Aku emang nggak paling potensialnya di pelajaran itu, tapi aku mau kok." Jadi kalian nggak nutup-nutupin, "Tapi aku mau kok." "Ajarin dong." Nah itu, "Ajarin dong sama temennya." Atau, "Kak, mau nanya dong Kak." Gitu. Kita bisa akhirnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sini, gitu, yang ada di hidden ini. Pelan-pelan ketemu sama orang yang tepat, kalian bisa, ceritain itu, tuh. Jadi ceritanya sama yang tepat ya. Kan nemuin orang yang tepatnya gimana? Kalian bisa amatin pelan-pelan. Lihat dulu kesehariannya dia. Dia nih kalau misalnya tahu satu rahasia, kira-kira bakalan cerita ke sana kemari nggak? Gitu. Kalau misalnya nih orangnya, tahu kekurangan orang lain, dia akan sikapnya, positif untuk memberikan dukungan ke orang itu jadi lebih baik atau malah memprotes. Nah, nanti kalau kalian udah lihat tuh, kalian pasti bisa deh nilai itu. Kalau udah ngerasa, "Oh, ini orang gak gampang cerita ke orang lain. Oh, ini orang kalau ngelihat kekurangan orang lain, dia akan lihat positifnya untuk bisa bantuin. Ah, berarti bisa cerita sama orang itu." Tapi kalau dia yang dikit-dikit langsung kritik, langsung nyalahin, Kakak nggak terlalu saranin kalau kalian nggak siap. Karena bisa jadi
Sebenarnya orangnya nggak jahat sih, cuman bisa jadi di respon awalnya dia akan kritik, bisa jadi. Nah, kadang kitanya nggak nyaman langsung kan. Tapi padahal setelah dia kritik, nanti dia bilang, "Kamu kayak gini aja." Tuh ada tuh yang kayak gitu. Di awal kritik panjang gitu kan, "Duh, ayo sini mau aku bantuin." Tuh ada. Tapi ya tergantungnya kalian, kalau kalian nyaman-nyaman aja ya it's okay, tapi kalau misalnya kritik di awal itu sangat-sangat menyakitkan, ya mendingan ya enggak, gitu. Kalau Karini yang mana? Maksudnya lebih nyaman cerita sama yang mana? Yang sudah sangat dekat, yang tidak ember, yang tidak ember, tidak suka cerita sana kemari, nah itu dia. Oke, nah yang unknown area ini karena kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, tadi sarannya kalian coba explore lebih banyak kegiatan deh. Coba explore lebih banyak kegiatan untuk bisa kenalin, eee, oh ini ada vote, oke ada vote, boleh vote Kakak ya. Nah jadi kalian boleh ngerjain banyak kegiatan supaya tahu, "Oh ini aku bisa, oh ini aku nggak bisa, oh ini aku bisa, oh ini aku nggak bisa." Gitu, itu untuk kompetensi. Tapi kalau untuk karakter, kalian bisa, tanya ke diri sendiri, "Oh ini aku orangnya tadi, oh ternyata aku orangnya dinamis loh Kak. Aku nggak terbiasa dengan rutinitas, tapi aku it's okay dengan kegiatan yang dadakan. Aku bisa langsung responsif dan nyaman untuk menyelesaikan tugas-tugas dadakan tadi." Nah, berarti kalian dinamis. Atau, "Kak, aku orangnya ekstrovert, Kak. Kalau ketemu orang baru, itu aku yang akan ajak ngobrol duluan." Oh, berarti ekstrovert. Tadinya nggak ketahuan, akhirnya kalian tahu. Terus, "Oh Kak, aku orangnya itu adalah tipikal yang, sensing." Sensing tuh adalah orang yang kalau mutusin sesuatu harus ada faktanya. Nggak bisa tuh Kak, kalau cuman perkiraan, perasaan, "Oh kayaknya ini deh," nggak bisa Kak, nggak bisa. Harus ada fakta, data, dan lain sebagainya. Oh berarti tipikal yang kalau mau ngobrol nih sama kalian, itu harus ada faktanya, mana buktinya gitu ya. Nah gitu-gitu. Jadi kalian bisa cari tahu itu dengan nambahin pengalaman, banyak ngobrol sama orang lain, masuk ke komunitas-komunitas baru, itu bisa, gitu. Oh nih, kenapa sih harus kenalan sama diri sendiri? Tadi yang salah satunya alasan yang awal banget Kakak bilang adalah, kalau misalnya ini, mempermudah kalian untuk membentuk jati diri, sampai nanti, "Oh, aku tuh orangnya kayak gini." Dampak lebih luasnya lagi, begitu nanti kalian masuk ke quarter life. Pernah dengar quarter life nggak Kak? Sampai salah ucap. Quarter life itu yang seperempat hidup kita lah gitu ya, sekitar umur 20 sampai 30 tahun. Nah, biasanya kalau di masa remaja kalian membentuk jati diri dengan baik gitu kan, udah terbentuk nih jati dirinya. Nanti mau quarter life-nya seterguncang apapun, insya Allah bakalan tetap bisa melewatinya dengan baik. Tetap bisa ngelewatinnya dengan cara-cara yang kalian udah bisa putusin dan pikirin sendiri. Tanpa harus, tadi ada sih yang di quarter life tuh sampai depression dan lain sebagainya tuh ada. Tapi pada saat seseorang udah berhasil nih, untuk membentuk jati dirinya dari mengenali diri sendiri ini, nah dia bisa ngelewatin kesusahan-kesusahan itu. Jadi lebih tenang menghadapi masa krisis, mindfulness, jadi fokusnya di hari ini, di saat ini, apa yang bisa dikerjakan, hari ini punya kelebihan apa yang mau ditangani kekurangan hari ini, gitu. Kerjanya lebih efisien karena tahu lebih dan kurangnya. Dia kenal emosinya, dia kenal dirinya itu orang yang kalau sedang nggak baik-baik aja mana dulu nih, apakah selesaiin tugas dulu atau tipikal yang selesaiin dulu emosinya baru bisa ngerjain tugas. Nah, itu juga harus dikenalin. Aku nih nggak bisa Kak ngerjain tugas kalau aku lagi nggak mood, aku harus tenangin dulu, kayaknya bangun tidur baru bisa produktif deh Kak, ya udah tidur dulu kalau gitu. Tapi jangan seharian juga ya, entar pingsan lagi. Jadi bisa tenangin dulu baru nanti produktif lagi. Terus, lebih mudah juga bangun hubungan sama orang lain, karena kalian nyaman sama diri kalian. Jadi intinya, kenal sama diri kita itu, kita menyamankan dengan diri kita, menyamankan diri kita sendiri, gitu kan. Jadi, diriku dengan aku, nah atau dinyamankan, diakrabkan pada saat kita mau kenalan sama orang lain. Itu yang nggak pede tadi tuh udah nggak ada lagi.
Akhirnya kita udah tahu, "Oh ini lebihku, ini kurangku. Aku punya kurangnya, tapi punya lebihnya loh," gitu. Dan jaga kesehatan fisik dan mental, itu yang penting tuh. Oke, ini prosesnya ya. Ini tadi beberapa yang udah kita lakuin juga. Jadi kalian bisa tuliskan kelebihan kekurangan, terus tuliskan apa yang disuka, apa yang nggak disuka, jujur menuliskannya ke diri sendiri. Tadi yang kalian tulis-tulis itu, tuliskanlah dengan jujur. Kalau nggak siap untuk ditunjukin sama orang lain dulu, boleh untuk kalian dulu aja. Terus deskripsikan penampilan pun bisa menggambarkan diri kita ya. Deskripsikan penampilan saat ini, terus kenali peran kalian sekarang sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, sebagai temennya teman kalian, sebagai kakak, sebagai adik, dan lain sebagainya. Dari peran itu pun akan menggambarkan diri kalian. Oh, kalau sebagai kakak, Kak, aku adalah, kakak yang mengayomi, berarti udah cukup berkembang kedewasaannya ya, cukup matang. Oh, kalau sebagai adik, Kak, aku adalah adik yang suportif gitu ya, support yang suka men-support kakaknya. Ah, berarti kalian adalah karakter pendukung, kalian bisa mendukung orang lain. Karakter pendukung enggak deh, punya karakter mendukung gitu ya, karakter pendukung figuran entar. Nah, jadi kayak gitu, kenalin peran kalian. Terus mintalah feedback tadi, kalau ada yang di blind area, tanya ke orang lain. "Bu, ini gimana ya?" Gitu. Sama ini terakhir ikut tes kepribadian, boleh. Ikut tes kepribadian kalau misalnya nggak nemu eee, yang online-online boleh nggak, Kak? Boleh 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 boleh. Tapi biasanya yang online-online tuh just for fun ya, untuk senang-senang. Kalau mau yang full-nya, yang mau seriusnya ke psikolog, Kak, ke psikolog supaya dapet ini gambaran kepribadian yang sebenarnya, gitu. Kalau di sekolah tuh ada tes minat kayaknya ada beberapa yang udah isi sih kalau yang SMA. Tapi kalau yang belum, boleh isi di Bitly Ambistes 45 gitu. Jadi bisa isi di sana untuk tahu potensi kalian. Potensi itu kemampuan, beda sama minat, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita sudahi? Oke, nih kita tambahin. Oke. Nah, jadi sebelum bisa paham sama diri kalian, itu harus kenalan dulu. Jadi harus kenalan sama diri sendiri supaya kita bisa paham sebenarnya tuh kita orangnya kayak gimana sih. Nah, ini proses. Jadi, Kak, setelah selesai materi ini aku paham cara untuk kenal sama diriku. Oh, aku tadi setelah nulis akhirnya memahami kalau aku mengkhawatirkan sesuatu yang saat ini nggak rasional, Kak, nggak masuk akal. Aku takut temanku marah tapi nggak ada penyebab apa-apa. Ah, bisa jadi, tadi coba ditelusuri sejak kapan itu terjadi, misal seminggu terakhir, tanya, "Kenapa ya seminggu ini? Apakah aku melakukan kesalahan?" Biasa ketakutan itu muncul, eee, bisa jadi tadi karena ada sesuatu di hidden area yang kita tahu, tapi kita nggak kasih tahu ke orang lain, kita tutupin, tapi kita tahu itu salah, gitu kan. Kita repress, kita press, jangan sampai ada yang tahu, misalnya gitu kan. Tapi Kak, aku nggak bisa selesaiin. Kalau kita bisa memaafkan diri kita tanpa kita harus cerita ke orang lain, oke, nggak usah diceritain. Tapi kalau kita tetap merasa bersalah, terus setelah kita udah perbaiki ini, itu, dan segala macam, kayak butuh bantuan deh, gitu. Jadi ada kondisi di mana kita tuh ngerasa bersalah, padahal sesuatu itu udah berlalu, gitu. Kita merasa bersalah atas sesuatu yang sudah berlalu, tapi kita nggak bisa maafin. Kakak sih saran awalnya pasti maafin dulu, maafin diri sendiri karena setiap orang bisa jadi berbuat kesalahan, ya kan. Tapi kalaupun misalnya kalian sulit, coba deh kalian mengibaratkan diri kalian adalah orang ketiga, terus kasih nasehat ke diri kalian, kasih nasehat. Kadang kalau kita ngelihat orang lain salah tuh kita bisa nasehatin, tapi kalau kita yang salah, terkadang kita suka nggak bisa nerima kesalahan kita, ya kan. Jadi bukan berarti kesalahan kita diterima terus kita buat kesalahan terus, enggak, tapi kita terima kesalahan kita supaya kita bisa perbaiki, intinya itu. Nah, semoga yang Kakak share hari ini bisa jadi insight buat teman-teman semuanya. Thank you untuk 1 semester ini ya kan, udah 9 kali pertemuan. Sampai ketemu di semester baru, semoga lancar-lancar PAS-nya.
Kalau Kakak bilang happy holiday nantilah ya, karena masih ada ujian kan habis ini ujian PAS. Semoga lancar ujiannya, dapat, goals yang udah kita set di awal semester banget, tuh kan, dan semoga lebih kenal lagi dan lebih aware lagi sama diri sendiri. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sama-sama.